Hampir sepekan bencana kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu masih terus berlanjut. Berbagai penanganan kini sudah dilakukan oleh petugas, relawan, dan masyarakat sekitar. Namun sulitnya medan menjadi kendala utama dalam penanganan api yang saat ini sudah membakar hutan lindung seluas 1.100 hektar. Sebagai upaya berikutnya, petugas mendatangkan helikopter milik BNPB untuk membantu menangani karhutla di Gunung Lawu melalui udara atau waterbombing. Helikopter yang digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan di Gunung Lawu tampak sudah tiba sejak Selasa sore di lapangan Aji Negoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Setelah melakukan proses pemasangan alat untuk pemadaman, helikopter langsung terbang untuk uji coba pemadaman titik api. Namun pada saat uji coba ini terdapat beberapa kendala. Tenaga ahli Kepala BNPB, Kolonel Heri Setiono mengatakan, yang menjadi kendala yaitu faktor ketinggian dan kabut akibat kebakaran. Untuk operasi waterbombing, pihaknya telah menerapkan skala prioritas untuk memadamkan api. Api yang mengarah ke permukiman, tempat wisata, dan hutan produksi yang akan dipadamkan terlebih dahulu. Kalau kendala itu pasti setiap daerah ada. Karena yang pertama ini adalah konturnya adalah gunung. Tentunya dengan gunung ini ketinggian elevasi ketinggian dari gunung ini sendiri juga akan menjadi pertimbangan dari secara teknis untuk terbang dalam rangka untuk bombing. Kemudian yang kedua tentunya adalah masalah cuaca. Tentu di area gunung pasti ada kabut. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala kita untuk visibilitasnya kita dalam melaksanakan bombing. Yang ketiga masalah angin. Kita lihat sendiri di daerah bawahnya anginnya seperti ini. Sementara kemarin kita juga sempat pantau di awal waktu kita survei itu kecepatannya 40 knot. Tapi alhamdulillah tadi masih bisa kita atasi. Mudah-mudahan besok pagi juga bisa kita harapkan angin nggak begitu kencang. Selain itu, banyak warga yang datang untuk melihat proses helikopter mengambil air dinilai menjadi suatu kendala. Karena dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi pilot sehingga memperlambat proses pengambilan air. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres Ngawi yang juga sebagai Wakil Kepala Operasi Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla BKPH Lawu Utara, AKBP Argo Wiono akan mengerahkan personilnya untuk mengamankan lokasi agar steril. Lebih lanjut, Kapolres Ngawi menambahkan, agenda waterbombing akan diawali dengan melakukan pemantauan melalui udara untuk kembali memetakan titik api yang akan didahulukan untuk pemadaman. Hal itu dilakukan agar operasi waterbombing dapat dilakukan secara efisien dan maksimal. Salah satu yang menjadi bagian evaluasi pada pengambilan air itu banyak warga masyarakat yang ingin melihat prosesnya. Nah, ini tentunya menyulitkan konsentrasi pilot pada saat mengambil karena banyak anak kecil juga tadi. Nah, ini juga tadi menjadi evaluasi sehingga besok di lokasi pengambilan air mungkin akan kita kosongkan, akan kita clearkan sehingga tidak ada masyarakat yang mungkin mengganggu. Jadi kita akan batasi siapa saja yang bisa masuk. Mungkin hanya yang berkepentingan seperti itu. Kemudian besok pagi juga akan dilakukan pemantauan patroli udara dengan Dandim, dengan tim dari BPD untuk menentukan lokasi yang tadi diprioritaskan. Sehingga pada saat dilakukan waterbombing tadi, di tim darat juga akan menyisir sehingga ada balance antara operasi udara dengan operasi darat sudah disampaikan oleh beliau tadi, seperti itu. Pengamanan akan disiapkan pengamanan dari TNI Polri selama 24 jam karena keberadaan heli ini juga harus kita pastikan tidak ada yang mengganggu dan ini juga mempengaruhi karena kalau nanti terjadi sesuatu tidak bisa beroperasi tentunya akan menambah panjang waktu untuk penanganan karhutla ini sendiri. Jadi kita akan jaga selama 24 jam. Proses pemadaman dengan sistem waterbombing menggunakan helikopter jenis AS-350B3 EAS-PKDBM akan dimulai hari ini. Selain pemadaman melalui udara, Satgas Gabungan dari BPBD, relawan, TNI, Polri, serta masyarakat juga dikerahkan untuk membuat ilaran dan memadamkan api secara manual. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.